Dan Israel pasti akan, ini setelah tenang-tenang ini tiba-tiba ada penggulingan rezim-rezim ini Pak. Khamenei pasti digulingkan. Apalagi Presiden Iran ini kan rupanya kan pro Israel ya. Saya lihat ini kan agak nurut sama Israel. Saya pas ini ya bisa jadi Presiden Iran ini kudeta Pak ke Khamenei, Pak, diajar Pak Khamenei sama Presiden Iran Pak. Enggak, iya kan rakyat milih dia Pak Po. Gimana sih? Jadi saya ya kira mungkin yang bunuh si Khamenei-nya nanti. udah pasti. Habis gitu udah selesai sama Iran, Israel harus masuk Indonesia, habisin tuh MUI. Habisin semua itu MUI. Pak. Itu yang pertama mati itu Yusuf Kala sama Maruf Amin itu Pak. Nah itu. YouTube-nya kita ini memang infonya A1 semua ya. Dari masalah KC dikasih makan tai, sampai hukumannya KC, ya sampai Freddy Sambo lepas, ya sampai dengan hari ini ya, ya kita cerita Israel sama Iran nggak ada yang meleset satupun ya informasinya ya, gila. Ini ada Thomas Tan, Andre Lee 2 kali ya, luar biasa. Semua saweran Anda akan dipersembahkan untuk Christian Center di Den Haag, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. So ya, kita akan bikin seminar ini ya. Saya akan bikin seminar Israel ya, perang Israel Hamas, Israel vs Palestina ya, di Den Haag, saudara ya. Mungkin dalam bulan September. Ini saya lagi kontak lagi, kita cari format bahasanya, mau dalam bahasa Inggris, Indonesia atau Belanda ya, saudara ya. Jadi apa namanya, kita lagi cari format, saya lagi coba sounding untuk bikin seminar ini, atau mungkin bikin 3 jenis ya, dalam bahasa Inggris, bikin 2 macam ya, dalam bahasa Inggris, dan yang kedua Indonesia Belanda. Itu yang umumnya begitu ya, Inggris ya Inggris saja, Indonesia Belanda ya Indonesia Belanda gitu ya. Jadi kita lagi cari formatnya untuk bikin ini ya, seminar Israel dan Palestina. Yang kedua seminar akhir zaman, karena banyak sekali ya pengajaran-pengajaran yang meninabobokan ya tentang akhir zaman ini. Oke, kita langsung lanjut. Siapa nih mau lanjut lagi nih? Sebentar. Pak Andi. Saya tambahin dikit ya Pak. Boleh. Gini loh, saya tadi Opung lagi ngomong, saya turun bawah, ini ada konstruksi di bawah. Anyway, jadi Iran ini kenapa nggak maju? Mereka nggak berani. Jadi ceritanya ini sama aja. Orang Islam ini kan kerjanya cuma gertak doang. Ceritanya kayak si Saddam Hussein. Si Iran ini kan ngomong-ngomong nuklir, dia itu masih belum punya nuklir bom. Cuman dia ngomongnya aja gede. Jadi mau perang lagi itu mau gimana? Dia bisanya ngirim roket ke satu, kedua. Dia ini nggak ada mau bangun koalisi negara-negara Islam. Semua nggak ada yang bantu kecuali Yusuf Kala sama Maruf Amin di Indonesia. Ya kan? Negara Arab lain semua nggak mau. Negara Arab besar seperti Saudi Arabia, UAE, semua pada nggak mau. Mereka justru mau menyerang Iran. Mereka nggak mau bergabung. Ya kan? Nah, jadi berani nggak Iran ini menyerang Israel secara frontal? Gak berani, gak mungkin berani. Lagi pula kan missile guided submarine itu ya, missile guided kapal selam Amerika udah di sono, gitu. 2 kapal induk Amerika udah, gak mungkin berani. Terus ketiga, perang dunia, apanya yang dunia itu yang berperang itu, apanya yang perang? Iran melawan dunia itu benar, tapi kalau perang dunia nggak mungkin. Orang ngeliat Iran ngapain perang, ikut-ikut perang kan gitu. Dinamakan perang dunia kan banyak negara-negara yang pada partisipasi. Ini nggak ada, ini cuma Iran doang. Ya, ini kan tunggu kita ini tunggu waktu aja sih. Sinwar bakalan mati, ya kan, bila perlu. Makanya di waktu presidennya Iran pintar dia. Wah, ini nggak bisa apa-apa, jadi dia terpaksa mundur, ya kan. Jadi orang-orang ditakutin, perang dunia, Hezbollah ini bentar lagi habis, udah kehabisan duit, kehabisan senjata. Soalnya supply senjata yang ke Hezbollah dari Iran udah diputus hubungannya sama Israel.
Jadi ya mereka cuma menghabisin apa aja yang mereka dapat. Terus siapa yang mau nolong Iran? Cina, gak mungkin Cina nolong Iran. Cina itu maunya cuan, maunya duit. Gak mau dia perang-perangan. Terus apa ada orang bilang Rusia. Ya Rusia gak mungkin bantuin si Iran. Rusia ngelawan Ukraine aja sekarang kelabakan kehabisan peluru kan. Si Rusia ini minta peluru sama si North Korea, Korea Utara. Kan gak mungkin mereka perang Ukraine aja gak menang-menang udah berapa tahun. Mau ngelawan dunia. Gimana coba Rusia? Itu aja kalau di pandangan saya. Jadi kalau udah makanya mereka sekarang mau angkat bendera putih. Si Sinwar angkat bendera putih, minta damai, minta apa namanya? Minta ini ceasefire, tapi nggak bisa, nggak mungkin. Kalau ceasefire itu dulu apa namanya Sandera Sandra lepasin diangkat, dulu. Sandera lepasin dulu. Kalau mereka bilang enggak, kamu berhenti dulu nembak saya, itu kita nggak bisa percaya omongan orang Islam ini pada pembohong bajingan semua, nggak bisa dipercaya. Oke, kalau bilang oke berhenti ceasefire dulu berhentikan, tapi Sandera nggak dibalikin ya, bahasa Jermannya itu ya Sami Mawon kan gitu. Ya kan nggak bisa dipercaya ini. Terus kita balik lagi ke IKN ya, IKN urusan IKN. IKN sama saja Pak Pol, ya kan? Masa wakil ketua sama wakil apa proyeknya itu bisa resign dalam satu hari bersamaan? Kan mereka tahu apa yang kita nggak tahu kan gitu, ya kan? Ya, ya makanya kemarin kan kita udah sebut nih yang konglomerat Islam ini. Mereka juga nggak bodoh-bodoh amat, mereka nggak mau investasi. Nah, ini investasi atau sumbangan atau utang. Kalau utang ya utang Bank Dunia lah, ya kan? Nah, konglomerat yang Cina-Cina ini dibohongin, bukan dibohongin, ditodong. Mau nggak mau Palak, mereka Pak, harus dibegal, nyumbang, Pak. dipalak, bener. Ini Kalau begalnya mereka dua suruh kali, Pak. Dibegalnya nanti 2 kali. kalau mereka iya diambilkan propertinya, asetnya kan. Nah, Masih sekarang diambil barang Islam pasti. ya mereka Pemilikannya barang. enggak Itu mereka HGB invest semua tapi itu. makanya mereka invest tapi nggak ada aset. Jadi ngapain? Kan ini konglomerat Cindo ini kan pinter-pinter. Mereka kan bisnismen semua. Nah kalau gua invest nggak ada return of investment, ngapain gua invest? Nah masih Jokowi diperas, dipaksa. Ya udahlah keluar uang saku lah. Duit yang mereka keluarin ini 500 miliar, 3M, 3 triliun, segala macam itu buat mereka uang saku, uang parkir, uang kericik, kan gitu. Ya itu aja. Nah, Indonesia ini terus mau kemana nih si Sukala Maruf Amin ini mau bawa Indonesia kemana? Mau kirim pasukan ya udah kirim aja gitu kan gampang nembaknya. Modelnya orang Indonesia udah tembak aja kan gitu. Ya, mereka mau volunteer ya udah demi agama mau jihad ya sendirian aja. Negara Islam yang besar aja gak mau Indonesia mau ya kan uteknya didengkul ini orang-orang ini kan gitu aja. Itu aja taman saya aja Pak Po. Thank you. Iya, jadi IKN itu nanti akan yang dipelak 2 kali ya. Satu, yang sekarang ini kalian nggak punya SHG, nggak punya SHM tapi apa namanya HGB. Keduanya, nanti kemudian ketika sudah jalan IKN-nya, nanti akan dirampas sama orang Islam. Itu sudah lagu lama itu ya. Di Jakarta juga sama dulu. Orang Cina yang bangun dirampas saja begitu. Ya, cuman ya gimana lagi ya, kalian tinggal kecuali kalian semua bilang sama Jokowi, oke kita orang Cina pindah aja ke Kalimantan, nggak apa-apa. Wah itu jadi tuh langsung, jamin langsung jadi itu IKN itu. Potongan leher saya kalau nggak jadi, saudara. Ya, orang Batak semua itu ya jadi juga, saudara ya. Orang Batak semua misalnya ya. Bisa-bisa jadi kayak Makau Pak. Jadi kayak Makau nanti, Pak betul, Po. betul Pak. Ini kayak jadi kayak Kasino Makau, hebat, betul, ya, betul Pak. Itu yang saya entertainment hebat, maksudkan begitu. properti naik, ngapain Langsung jauh-jauh ke naik Pak, Makau? wah ngedan itu Pak, langsung langsung, aduh nggak perlu pakai 5 tahun itu Pak, kelar itu Pak. Ya, nggak usah ke Genting, nggak usah ke Nggak Makau, usah ke kemana-mana IKN itu lah. selesai semua. Orang dapat punya pantai, mereka punya pantai ya kan, mereka Ya, udah, aduh. Ya bangun kayak resort, Sinarmas kemarin saya cerita, Sinarmas itu nggak usah IKN, Sinarmas itu kalau buka kebun sawit, ya pasti bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin telekomunikasi sendiri, air bersih, semua di Sumatera kan tahu sendiri di Kalimantan airnya kan gambut semua kan. Begitu Sinarmas masuk, itu pasti bikin ini.
airnya itu langsung ya air jernih semua, langsung dibikin semua. Langsung itu Nah, semua. ya banyak matahari, solar panel langsung masuk, Iya, udah langsung. listrik Iya, itu gila, nggak ada Pak, Sinarmas, urusan. Pak. Karena saya kan dulu apa suppliernya ininya kebun-kebunnya Sinarmas, Pak. Masuk sana gila ini Sinarmas ini kota di dalam hutan ini kayak kayak Atlantis kota di dalam hutan. Ya, bisa lihat amoy-amoy di dalam hutan kan aneh kan? Itu kerja yang kerja bos-bosnya itu harus Cina-Cina semua, anaknya amoy-amoy. Dan Sekolahnya contoh sekolah top semua. Dan contoh soal kan di Jakarta udah ada Pak Paul. Nah, itu Hmm. pick one, pick two itu Pik, kan iya, semua iya, iya, Cindo, pik, iya, pik. Cindo semua. Lihat tuh Iya, dia langsung ngaturnya, rame ya, ngaturan langsung rame ya. jalannya 5 jalur, ada trotoar lagi, ada selokan, nggak mungkin di pick banjir kan gitu. Iya, aksesnya Ya, banjir, tapi di piknya nggak mungkin banjir ya. nggak mungkin banjir. Gila ya, gila ya. Emang, Ya emang kalau mereka punya, dipikir-pikir itu harusnya itu IKN itu memang yang punya orang Cina, kasihkan ke orang Tionghoa. Harusnya ya. Itu nanti Jokowi sukses tapi itu. Jokowi kan nggak berani. Nggak ikhlas kok, hatinya jahat kok Pak, nggak ikhlas Pak. Ini makanya. Hatinya nggak ikhlas Pak, hatinya ganduli Pak. Nah itu kan susah, kalau udah dagang begitu susah. Nanti Lihat kalau aja udah mukanya tambah ruwet, tambah mukanya kusut. tambah anjur, mukanya tambah kusut. Ya, Iya, 3 tahun pikiran. terakhir mukanya anjur-anjuran Jokowi ya. Tanya sama wakilnya juga, aduh, geblek juga, Ini nggak dan punya maning otak Pak. desa. Iya nggak bisa ngasih ide. Tapi kalau kita balik Pak ini ya, kita cerita cerita Iran ini ya. Memang tadi ya si Raja Wuti bilang itu ya. Di dalam Iran sendiri ada fraksi-fraksi dan orang-orang Persianya nggak mau perang sama Israel, udah pasti. Kan dari awal saya bilang tidak mungkin presiden Iran itu mau perang sama terbukti semua yang saya ngomong. Ya selain saya juga, saya kan kenal banyak orang Iran di sini ya. Jadi apa namanya mereka juga tahu nggak mungkin Iran berani perang sama Israel, dia bilang nggak mungkin lah. Emang Iran punya apa? Itu pun ya dia persenjatai Houthi sama Hamas ya Hezbollah itu duit hasil dari ngerampok, duit hasil dari malak pengusaha-pengusaha yang di Qatar, yang itu kan di Doha itu semua kan dirampok semua sama dia, dipalak duitnya, duitnya buat ngebosin itu. Ini rada aneh memang ini. Oke, ini ada Cahyaning Tias, terima kasih. Ada Bakung TV, God bless you. Rakyatnya yang berpendidikan itu pada dasarnya apa? Soalnya apa? Mereka komputernya udah jadul semua. Dia mau upgrade CPU-nya Intel, CPU-nya AMD, Amerika semua. Kakak bisa beli di embargo. Jadi ya, yang rakyat yang intelijen, yang universitas semua ini, student pada dasarnya ya, komputernya jadul semua. Teknologi lain juga jadul semua. Ya kan? Jadi apa mereka nggak bisa upgrade pesawatnya, apalagi pesawatnya Iran. Kalau ada yang berani mau naik pesawat ke Iran, ya kan jadul semua. Tapi nggak tahu deh ini apa namanya mahasiswa Iran kok nggak berani revolusi yang kedua gitu melawan si Khomeini. Kalau nggak gitu ya mereka ya gini terbuang dari community dunia. Nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Kan gitu. Satu hari pasti meledak lah. Aja. Rahasia kan meledak Iran itu udah kritis ya. Iran ini udah di ujung tanduk ini si Khamenei ini. Dan Israel pasti akan ini setelah tenang-tenang ini tiba-tiba ada penggulingan rezim ini Pak. Khamenei pasti digulingkan. Apalagi presiden Iran ini kan rupanya kan pro Israel ya. Saya lihat ini kan agak nurut sama Israel. Saya pas ini ya bisa jadi presiden Iran ini kudeta Pak ke Khamenei, Pak diajar Pak Khamenei sama presiden Iran. Enggak. Pak. Jangan kaget kalau story mungkin minggu depan dia resign juga Pak Paul. Dia nggak bisa melawan arus. Atau dibunuh sama rakyatnya sendiri. Iya. Apa sama Khamenei, bukan sama rakyatnya ya. Rakyatnya sih saya lihat sih, saya tanya sama review di sini katanya ini orangnya baik ya Pak ya. Iya kan rakyat milih dia Pak Paul. Gimana sih? Jadi saya kira yang bunuh si Khamenei-nya nanti. Udah pasti. Habis gitu udah selesai sama Iran, Israel harus masuk Indonesia, habisin tuh MUI. Habisin semua itu MUI. Pak. Itu yang pertama mati itu Yusuf Kala sama Maruf Amin itu Pak. Nah itu.
Kan duitnya banyak tuh di MUI. Wah, itu gudang duit tuh. Kita ngomong-ngomong Kalian. ya, kalau Anda, saudara yang di YouTube ya, Anda menyaksikan ya semua talk show tentang Israel, Timur Tengah yang ada di TV One semua, coba lihat. Semua profesor-profesor ngomongnya ngalor ngidul, nggak ada yang tepat. Kamu ngomong di sini, kita ngomong nggak ada yang meleset satupun, saudara ya. Saya sampai bilang ini ya, ini YouTube-nya kita ini memang infonya A1 semua ya. Dari masalah KC dikasih makan tai, sampai hukumannya KC, ya sampai Freddy Sambo lepas, ya sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari ini. Ya kita cerita Israel sama Iran nggak ada yang meleset satupun ya informasinya ya gila. Bahkan sampai Prabowo ya, Pilpres Prabowo pun kita semua tepat semua ya gila. Ellen sih silakan.